Buat saya sambil jalan ya, seperti biasa saya absen dulu. Biasanya setelah UTS ya, saya warm up dulu ya, pemanasan. Saya mau cari informasi dulu ya terkait praktikum ya. Karena tahun kemarin itu biasanya setelah UTS ya, setelah UTS ada yang bentrok ya, karena digunakan untuk praktikum yang seharusnya praktikum dilakukan pada waktu sebelum UTS ya, bisa dirapel biasanya setelah UTS ya. Oh, ini ada Faujan ya. Faujan, apa ada bentrok praktikum ya hari ini? Sudah diundur Pak praktikumnya. Jadi diundur? sudah Jumatan ya Pak. Soalnya Pak itunya juga siapa? Panandangnya juga Ya. bentrok Pak sama jadwal WFH-nya tadi. Jadi agak miskom gitu. Oh, iya. Kita coba cek. Habibur Rahman hadir. Adip Wicaksana. Hadir Pak, Habibur Rahman Pak. Hadir Pak. Dwi Solomita Putri. Hadir Pak. Saya acak ya. Nureza Rifki. Hadir Pak. Muhammad Gevin Al-Gufron. Hadir Pak. Putri Ana Dwi Wulandari. Hadir Pak. Rahmat Ar-Rashid. Hadir Pak. Tasya Hidayah. Hadir Pak. Thomas Rocky Roganda Nainggolan. Hadir Pak. Ini semalam pada ini ya, pada tadarus semua ya, baru pada muncul nih ya. Ya Ramadan ini biasanya ibadahnya pada kencang semua ini teman-teman ya. Aulia Hastanti. Ya hadir Pak. Zahra Aulia. Hadir Pak. Dina Habibatina. Hadir Pak. Dina, untuk jadwal praktikum ya untuk Senin sampai dengan hari Kamis sampai Jumat nih full ya. Semua mata kuliah praktikum sudah dibagi kelompok semua ya. Iya Pak, sudah. Dari Senin sampai Jumat. Jumat juga ada ya. Jumat itu ya itu Pak tadi dasar pemrograman. Biasanya waktunya berapa lama itu? Yang hari Jumat? Yang hari Jumat sih dikasih waktu 3 jam Pak kalau dari jadwal ya. Karena kan biasanya tuh setiap praktikum tuh ada 3 kelompok gitu. Jadi mungkin satu kelompok 1 jam atau 1 sesi. Setiap hari tuh full ya. Kalian kuliah juga ya. Kuliah sama praktikum gitu ya setiap hari ya. Ada yang Iya kosong. Pak. Yang dari Senin sampai Jumat ada yang kosong? Jam pagi atau jam sore itu ada yang kosong? Sejauh ini sih ada terus Pak. Soalnya Senin itu udah ada jadwal akuisisi data, Selasa massa, Rabu volume, Kamis listrik, Jumat dasar pemrograman. Cuma Ya, waktunya beda-beda. Ada yang di pagi, ada yang di siang. Tergantung jadwal kuliah. Kalau seandainya waktu praktikum sistem instrumentasi ini hari Sabtu bisa nggak ya? Faujan mungkin ya. Faujan atau siapa ada yang punya masukan ya? Kalau full hari Sabtu ada ini kegiatan lain atau apa? Jangan-jangan ada praktikum lagi hari Sabtu ya.
ada dari Senin sampai Jumat ya, coba siapa? Hadian Hardianto ya, yang lain coba. Senin sampai Jumat waktu kosongnya ada ya? 2 atau 3 jam ya. Saya butuh informasi ya, setelah UTS biasanya banyak yang bentrok nih ya. Izin masuk Pak. Mangga ya. Dasar pengurapan nanti siang Pak diganti jadwalnya. Itu Setelah Jumatan, sudah Pak. setelah ada perubahan ya. Jadi jadwalnya pagi cuman dirubah siang gitu ya. Jadi udah Iya, setiap Pak. hari siang ya. Minggu berikutnya siang ya. Iya Pak. Yang kosong pagi ya. Pagi jam 7 sampai jam 9 kosong itu. Paginya ada kuliah teori dari dasar pengurapan Pak. Oh, ada teori aja ya. Ya sudah full ya. Ini sering ya karena memang kita kan sistem instrumentasi industri itu rencananya ada kerjasama dengan lab di metrologi ya, di metrologi. Dari Februari surat sudah masuk ya, surat sudah masuk untuk di lab meter gas dengan meter air ya. Cuma belum ada jawabannya. Saya udah kontak juga. Tapi saya udah minta waktu sama ke Prodi ya untuk dijadwalkan, ternyata di jadwal itu kosong ya. Pak, izin menyampaikan. Iya, dari mana ya? Ya, siapa? Melisa, Pak. Melisa. Iya, Pak, betul. Sebenarnya tadi waktu pas dasar pemrograman itu ada kebingungan mengenai jadwalnya, Pak. Tadi kan kita jam 7 itu kalau di jadwal kuliah dulu, lalu nanti jam 8 sampai jam 11 itu ada perkuliahan luring atau praktikum. Tapi karena tadi itu jam 9 masih ada jadwal bareng sama Bapak di SII, jadinya tadi Melisa sampaikan ke Panandang kalau misalnya kita jam 9 ada SII, Pak. Mungkin bisa diganti jadwalnya ke jadwal siang, karena untuk praktikum yang biasanya diadakan luring itu di PPSDK-nya mulai dari jam 12.30 kalau nggak salah tadi. Jadinya mungkin bisa dikomunikasikan lagi, Pak, untuk jadwal praktikum sendiri. Ya. Misalnya tadi Pak Nandang bilang kalau misalnya di jadwal kan harusnya jam 7 dulu kuliah secara kuliah teori gitu. Untuk praktikumnya mungkin dimulai dari jam 9 sampai jam 11 seperti itu mungkin, Pak. Ya memang lebih efektif seperti itu ya. Saya juga kalau diberikan penawaran ya bagusnya ya kalian setelah teori langsung praktikum gitu ya. Kalau saya bebas aja ya, tapi semenjak surat kan kita aturan resminya dari surat ya. Semenjak aturan resmi surat itu keluar ya, saya juga melihat jadwal yang ada, saya belum diporsikan ada praktikum ya. Memang untuk tahun kemarin ya, untuk tahun sebelum saya pegang SI itu memang sebenarnya cuma simulasi ya. Simulasi dan mungkin cuma sekedar kunjungan di ITB ya. Itu pun ada dan tidak ya. Udah 3 tahun berjalan SII saya dengan Pak Sutanto ya. Kalau SII itu lebih banyak simulasi ya. Karena industri peralatannya mahal ya. Dan untuk diutak-utik juga seizin yang punya ya. Bahkan di ITB sendiri sifatnya waktu itu ya dan tidak antara kunjungan dan praktikum ya. Saya dengan Pak Sutanto. Kemudian semenjak saya handle ya, untuk sistem instrumentasi industri, saya maunya itu nggak cuma sekedar simulasi ya. Kalian coba mengenal juga, uji coba di praktikum, baru percobaan sebenarnya ya. Dan mungkin di pihak Akmennya sendiri, percobaannya itu saya lakukan 2 di lab, malah dua tempat ya, di lab metrologi untuk meter gas dan meter air ya. Kemudian di PPSDK dengan desain mandiri ya, sekalian mau saya ingin mengenalkan dan melakukan uji coba, saya baru tawarkan ya, masih dalam proses. Kalau tahun ini berhasil ya, karena kan itu perjuangan juga ya, kalian mengajukan satu ide akan dimulai untuk beralih dari kunjungan ke lab ITB sekarang ke Direktorat Meteorologi, ditambah juga nanti saya mau coba untuk
di lab FPSD kayak dengan desain mandiri. Seandainya nggak berhasil, tapi kan sudah dijajaki ya. Jadi plusnya kita tetap harus bersyukur ya, ada penjajakan itu terus ada progresnya. Berharap tahun depan nih kita nggak mengalami seperti ini ya, untuk baik mata kuliah di sini maupun mata kuliah lain ya, itu sudah bisa dijalankan ya, ide saya ya, untuk menggunakan lab instalasi yang ada di meter gas yang ada di meteorologi ya, dan meter air. Jadi itu ya, karena jadwal saya juga tidak ada di belum artinya masih progresnya masih berjalan ya. Kemarin juga saya sudah menghubungi Direktorat Meteorologi, walaupun surat belum ada balasan sejak Februari ya, itu informasi dari Akmed, dari Kaprodi langsung. Tapi saya menjajaki via komunikasi ya, informal ya, sedang didiskusikan. Ternyata ada kegiatan ya di Direktorat Meteorologi, kegiatan audit ya. Kemungkinannya seandainya berhasil di minggu kedua atau ketiga. Jadi minggu kedua, ketiga, kemudian selang-seling lagi karena yang meter gasnya sedang ada acara di Balikpapan ya, bulan April, antara minggu kedua dan minggu keempat jadinya. Meter airnya bisa duluan baru meter gas seandainya berhasil ya, karena tanpa surat resmi ya saya nggak bisa bergerak gitu ya. Sementara saya informal ke lab meteorologi ya, mungkin kesibukan di Direktorat Meteorologi juga sehingga balasan itu belum sampai ke Akmed ya. Informasi sejak Februari ya, kita sudah benar ya, sudah dalam track pengajuan ya. Ya saya inginnya kalian dikenalkan ya, uji tipe ya, meter air, meter gas ya. Itu dulu ya, sambil yang otomasinya kita dapat dilihat juga sebenarnya. Itu akan lebih gambaran lebih jauh lagi seandainya nanti bisa. Dan simulasinya itu lebih kepada kalau yang tahun-tahun sebelumnya ya, itu juga simulasi ya dari aplikasi ya, kurang bagus juga kalau saya lihat ya. Makanya mudah-mudahan ini berhasil ya untuk progres di tahun ini ya. Kalau untuk dengan unit satu, kita memang satu internal, satu kementerian, cuman beda unit memang agak, kalau nggak ada kerjasama seperti dengan ITB, kontrak dan lain sebagainya ya, mungkin ya harus lebih aktif lagi komunikasinya. Kalau berhasil udah pasti akan disediakan waktu jadwal untuk kalian ya, entah yang mengalah nanti dari mata kuliah lain ya, kita harus mengikuti jadwal yang diberikan ya, yang diberikan oleh meteorologi ya. Dan yang mereka tidak ada kegiatan lain ya. Untuk minggu ini saya sudah kontak ada kegiatan audit. Ya mungkin itu ya. Paujan jelas Paujan. Biasa setelah UTS ya. Setelah UTS saya warm up ini butuh informasi ya. Karena pandemi banyak yang dirapel di praktikumnya di setelah UTS ya. Wajar kalau terjadi bentrok ya. Ya mungkin itu ya, ini sudah berapa orang ini ya, bisa kita mulai ini ya. Devina Blastama, Jackson. Hadir, Pak. Arya Nanda Putra, udah tadi ya. Hadir, Pak. Baik ya, sudah lumayan ya jumlahnya ya, sudah mulai hadir. Kita mulai pada jam 9 lewat ya, karena tadi saya menunggu dan butuh informasi. Pagi ini hari Jumat ya, hari Jumat tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 April ya tahun 2022, kita masuk materi rekayasa kontrol industri ya, tingkat lanjutan ya, advanced process control ya.
topik yang kita bahas ya, untuk advance process control ya, kita ada 7 kali pertemuan ya. Ini sudah bisa. Melisa masih hadir ya, Faza Salsabila. Ini jangan sampai berkurang lagi nih. Ya. Hadir, Pak. 7 kali pertemuan ya, topik kita advance process control ya. 7 kali ini kalau seandainya praktikum itu, karena saya bisa kemungkinan menggunakan waktu kuliah ya, nah, karena di surat itu yang jadwal yang saya nggak berusaha untuk tidak mengganggu jadwal yang sudah ada. Kalau saya prinsipnya dari dulu tuh gitu ya, jadwal yang sudah ada, jadi nggak mau mengganggu mata kuliah lain ya. Kemungkinan 1 jam kuliah online, 1 jam kita, kalau seandainya nanti Direktorat Meteorologi sudah memberikan jawaban ya, balasan yang sejak bulan Februari ya. Seandainya simulasi ya, tetap sesuai jadwal ya, 7 kali pertemuan ya, 2 jam full ya. Nah, makanya saya coba bagi sesuai jadwal dulu ya, 7 kali pertemuan. Untuk bagian pertama feed forward control, mulai dari feed forward control ya, dengan with memorizing, kemudian cascade control ya. Kita coba dengan kondisi proses manual otomatik juga ya untuk cascade control ya. Kemudian dengan PID ya, kita terapkan di cascade controlnya. Ini di bagian 1. Bagian 2 rasio kontrol ya. Kemarin UTS yang keluar advance process control apa? Materi bisa kemarin, Udina Habibatina bisa kemarin UTS? Bisa, Pak. Ada apa ini ya, ada apa pengontrolan yang lebih baik ya ke arah feed forward kontrol, dari feedback plus feed forward jadinya ya, karena ada disturbance load ya. Itu sebenarnya semua ada di slide yang mudah ya, kalian cukup gambar feed forward control ya, itu udah nilainya sudah baik ya, apalagi dijelaskan narasinya lebih bagus lagi ya. Saya belum periksa semua ya, saya ambil random aja ya. Ada yang sudah sesuai dengan harapan ya. Kemudian bagian 2 rasio kontrol ya. Rasio kontrol dengan tipe classical rasio, kemudian dengan with analyzer ya. Bagian 3 override control. Bagian 4 split control ya. Kemudian kombinasi kontrol nih ya. Rasio cascade control ya. Kemudian rasio override control ya. Karena itu proses, nanti kita bicara dinamika proses ya. Kombinasi kontrol itu ya bisa terjadi di dalam suatu proses ya. Ini sebagai awal masuk ke studi kasus juga ya, di bagian 6 dan 7 ya. Kita coba bahas ya dengan analogi proses dinamika proses yang ada ya. Nah, itu kita coba review ya, karena ini sambung menyambung ya. Nah, kita berbicara apa? Rekayasa kontrol ya, tingkat lanjutan ini ya, perlu mengulas dari review kuliah sebelumnya ya, apa itu proses, bagaimana dinamika proses, kemudian apabila dianalogikan dalam suatu sistem fisis ya, nah, itu semua saling berkaitan. Proses sebagai penyimpan energi ya, yang digambarkan ORD1, ORD2, ada berapa tangki. Kalau dia sebagai sistem analisis sistem tangki ya, sebuah proses. Kemudian ada disturbance, apalagi ada sebuah disturbance dari sistem yang ada gitu ya. Disturbance-nya bisa mulai dari load, bisa dimanipulate variabelnya ya, disturbance-nya ya. Ini lebih jauh tingkat lanjutan seperti itu ya. Ternyata disturbance itu yang arahnya dari load, ada manipulate variabelnya ya. Ya, kalau dianalogikan di
dalam bidang lain juga ya, disturbannya itu di dalam suatu dinamika proses, misalkan ya kemarin tuh analogi yang terjadi ya untuk kasus Migor ya. Kasus Migor itu disturbannya sudah karena proses itu adalah mengenai waktu ya, timing ya. Timing yang berosilasi itu banyak yang kejadian disturban nggak cuma dari stok ya. Perbedaan diskriminasi harga juga ya, disturbannya banyak ya. Kalau ibaratnya tuh pemerintah sudah menetapkan ya suatu rasio harga ya yang arahnya ke ekspor ya untuk kebutuhan dalam negeri dan luar negeri misalkan ya, itu ya sama juga di proses kontrol nanti kita perlu melakukan pengontrolan dengan rasio kontrol, ditetapkan rasio kontrol harga ya, mana ya terjangkau oleh rakyat dan harga pasar ya sudah ditetapkan ya, sudah kadung ditetapkan ya. Berarti yang perlu diatasi ya disturban dari yang lain ketika timing penimbunan ya, timing penimbunan itu terjadi ya. Itu rentetan disturban yang ada. Kalau di sistem instrumentasi industri kalau proses seperti itu ya ada kombinasi kontrol rasio, misal di cascade kan ya, di feed di rasio cascade kontrol, di override kan ya. Bagaimana dari disturban yang ada itu analogi lain ya untuk sebuah proses ya, karena dia bicara proses ada dipengaruhi dari waktu yang terjadi ya, dari waktu dipengaruhi waktu yang berjalan ya, apakah dia linier ya atau berosilasi ya. Nah, kita bicaranya sudah order. Pastinya banyak treatment ya dengan disturban yang arahnya nanti dari load kita perlu feed forward kan ya, hanya feedback aja ya, dengan kemudian sudah ditentukan rasio kontrolnya juga ya dihubungkan dengan harga tadi ya, itu juga sudah given ya, mau nggak mau yang disturban yang berikutnya ya yang arahnya penimbunan kalau yang kasus Migor ya. Supaya harga ini ketika harga dimainkan kita harus minimal menolong ya yang untuk rakyat kecil yang supaya terjangkau. Nah, ini juga gitu sistem kontrol itu bagaimana pengontrolan yang lebih baik ya, strategi yang kita inginkan ya. Kemudian kita sudah mengenal order process ini juga ya di UTS keluar ya. Ini gambar ini aja sudah jelas ya, respon proses order 1 ya dengan time konstan ya, itu aja sudah dinarasikan seperti itu sudah untuk orde 1 perbedaannya, kemudian untuk orde 2 ya. Kalau kalian menjawabnya seperti ini ya berosilasi orde 2 ya. Itu sudah betul dengan narasi misalnya time konstan karena dia berosilasi time konstan sama dengan overshootnya A1 ya minimum ya. Nah, itu terkait dengan optimum tadi tujuan pengontrolan juga dari gambar ini kalian juga sudah bisa jawab ya. Tujuan pengontrolan tuh respon optimum seperti apa ya? Offset sama dengan 0 ya. Ada 4 ya. Overshoot minimum ya, redaman 1/4 ya, time settlingnya minimum ya. Waktu stabilnya dia minimum ya. Sama juga dianalogikan harga Migor kalau misalkan panjang seperti ini stabilnya harganya ya, kalaupun nanti stabil harganya teman tidak terjangkau juga itu perlu ada treatment kebijakan lagi ya. Nah, ini juga gitu ya. Jadi untuk stabil kalau bisa jangan panjang ya, waktunya terlalu ya. Tadi proses itu terkait dengan waktu tanggapan respon ya, masalah waktu, sehingga kalau kita mau menganalisa ya persamaan sistem yang ada ya, persamaan model matematisnya ya, nanti diarahkan satu bentuk fungsi order kalau dia dihubungkan dengan order 1, 2 ya, kemudian punya transformasi Laplace, kemudian kita bicara waktu tanggapan ya, berarti kita mesti inverse waktunya lagi ke waktu tanggapan waktunya dari suatu proses yang ada ya. Nah, ini kita bisa membahas dari sebagai pendahuluan ya, dari berbagai sudut pandang ya, pendahuluan review kuliah sebelumnya ya.
kalian harusnya sudah menguasai ya secara prinsip. Kemudian kita masuk ke advanced process control ya, diawali controller, kita bicara di controller minimum dulu ya, bagaimana suatu proses itu melalui suatu mekanisme kontrol, mekanisme umpan balik ya, kita harus mengenal kontrol PID ya. Jadi umpan balik itu nanti akan dihitung ya untuk menghasilkan satu respon ya ke proses ya. Sebagai mekanisme umpan balik dalam sistem kontrol ini terintegrasi misalkan dengan control valve system ya. Kita tidak bisa dengan tujuan misalnya bukaan valve-nya sesuai dengan keinginan kita ya. Dengan set point yang ada dari proses-proses variabel yang masuk controller ya, sehingga menghasilkan manipulate variabel yang telah dihitung sehingga membuka valve yang ya, jadi dari gambar diagram blok di sini ya, blok digarut proses ya. Kemudian ini di plan-nya ya, dari ini ada ciri dari kontrol valve yang dikendalikan ya, ada regulator berarti termasuk kontrol valve pneumatik ya ini. Ini yang ada di plan dengan controller PLC ya. Kemudian untuk diagram blok apabila dia sudah diintegrasikan dengan aksi proporsional integral dan derivatif ya. Perhitungan kembali yang menghasilkan pengontrolan yang lebih baik ke proses ya, ada 2 perhitungan ya. Kemudian ada juga kita harus melihatnya PID controller selain dengan tuning tadi ya, di awal kita bisa mentuning untuk mencapai respon optimum, juga ternyata ada diketahui juga controller PID untuk Ziegler-Nichols ya, itu sebagai perhitungan respon rate dan konstanta rumus Ziegler-Nichols. Ini juga keluar nih ya di UTS ya. Jadi yang presumo poin-poin penting ya di awal saya sampaikan ya. Ini juga kalau kalian menghitung dengan grafik gambar yang ada ini ya, udah benar semua ya. Ya mudah ya. Tapi saya lebih menekankan konseptualnya harus matang dulu ya. Berbicara proses tadi ya, minimum di feedback control ya. Ini ada contoh sebuah level control ya, pengendalian level ya. Tapi sebelumnya kita harus melihat proses ya dengan suatu input dan output, menghasilkan suatu output tertentu ya. Untuk pengendalian prosesnya bisa pressure, level, temperatur, flow ya. Ini mengulang kembali ya, kita melihat load ya. Apa itu yang beban dari kontrol proses yang akan dikendalikan ya, sebagai tanggung jawab ya, yang diemban kontrol proses dan belum sejalan dengan sehingga perlu dikontrol ya. Ini sebagai pendahuluan sehingga kita bisa merekayasa ke kontrol industri yang lebih lanjut ya. Misalkan kita dengan double feedback control ya, di rasio kontrol ini double feedback control. Di sebelum UTS juga saya sudah kenalkan ya. Kemudian bagaimana strategi feedback control ya dengan master slave. Ini memanipulasi manipulate variabelnya ya, dengan 2 controller ya. Kalau ini yang untuk di feed forward itu disturbance yang dari load. Ini ada yang disturbance dari load, kemudian disturbance dari manipulate variabel ya. Hingga kita menggunakan 2 controller yang mana master ya, master sebagai keluaran dari controllernya sebagai inputan dari controller 2 slave-nya ya. Nah, ini juga sudah di pengantar sebelumnya sudah disampaikan. Yang belum apa nih ya, sebelum kita masuk, saya juga perlu memberi gambaran kan tadi ya, ternyata bisa pengendalian itu dengan kombinasi ya, rasio cascade control ya. Nah, jadi dirasiokan dulu ya, kemudian baru atau rasio, nanti kalian mengenal dulu override ya, rasio override ya. Nah, satu proses itu ketika disturbance tadi kan datangnya bermacam-macam dalam satu proses. Ada yang di load-nya ya. Kenapa di load kalau feed forward? Kenapa perlu diumpan majukan lagi ya?
Yang terjadi adalah ya, ketika prosesnya itu ada gangguan load ini yang merubah kondisi suhu yang ada, perubahan temperatur yang ada ya kan. Kadang ada lag ya. Di sini lebih ke lag dan terlambatan atau ketercepatan itu ya mempengaruhi lag dan lead ya. Mempengaruhi ya, temperatur di sini ya. Sehingga perlu diumpankan maju lagi ya. Di loadnya kita perlu ya sebagai rekayasa pengontrolan ya, kita mengenal feed forward control ya. Kemudian ada yang disturbannya nggak dari load, ya, ada manipulate variable yang untuk dikenal dengan cascade control ya. Nah, apalagi misalkan dihubungkan dengan rasio cascade control kombinasi ya. Nah, dengan kombinasi saya tadi di depan sudah menjelaskan ya. Nah, kalau dianalogikan dengan kasus Migor, disturbannya nggak cuma dari ada diskriminasi harga ya. Diskriminasi harga maka udah given karena ditetapkan pemerintah ya. Harga ada 2 harga ya. Ya sudah kalau rasio nggak ada perlu perlu dilakukan treatment, dikaskedkan kontrol, dikombinasikan ada disturban lain gitu kan. Di mana karena ada penimbunan kan proses itu kan setiap waktu ada aja disturban yang terjadi ya. Di load, di manipulate variable-nya ya. Ada yang memanfaatkan timing penimbunan kemudian dijual pada saat harganya tinggi sehingga menguntungkan besar, juga bisa terjadi seperti itu ya. Nah, jadi kita nggak bisa melihatnya cuman permasalahan dari diskriminasi harga, tapi juga nanti ada penimbunan, orang mencoba spekulan mencari keuntungan dari. Nah, bagaimana? Sama juga di advance, namanya juga advance proses control ya. Kita perlu mengkombinasikan ya, walaupun sudah dirasiokan, kita rasio cascade control ya, atau di override rasio kemudian di override kan, sehingga tujuan yang kita inginkan strategi pengontrolnya sesuai dengan tujuan yang kita inginkan gitu. Nah, itu ya sebagai pendahuluan ya. Saya sengaja dengan berbagai analisis ya. Kan sebelumnya juga setelah saya jelaskan mengenai analisis sistem fisis yang ada ya, kalau dia diumpamakan suatu tangki dengan proses yang orde 1, orde 2 dengan 2 tangki, ada yang seri, ada yang paralel ya. Kemudian ada disturban ya, mempengaruhi kecepatan prosesnya ya. Cepat untuk stabilnya ya, dalam kondisi mantap bagaimana kita mengendalikan suatu kontrol gitu. Suatu sistem kontrol ya, itu mungkin ya sebagai pendahuluan ya, diawali dengan kita harus ya mengenal pengendalian proses ya, pengendalian proses di mana kendali ada 3 bentuk, kendali pada keluarannya, kendali pada proses ya. Tadi proses yang ada lag, perubahan di load ya. Kemudian ada yang setelah keluaran proses juga terjadi perubahan, juga perlu dikendalikan dengan beberapa parameter, misalnya ada perubahan suhu, ada perubahan flow ya. Itu kemudian kita kenal juga kendali internal proses ya, sebagai bentuk ya pengendalian pencegahan ya, pemilihan dan maintenance instrumen yang ada ya terkait dengan safety ya, efektif dan efisien ya. Kemudian ini tadi sudah dibahas ya, sistem umpan maju ya, mengendalikan pada inti prosesnya ya, yaitu load ya, di loadnya ya. Jika proses lebih kepada komposisi itu lebih kepada rasio ya. Nah, jadi untuk cascade controlnya itu berbeda dengan disturbannya dengan yang kasus perlu di feed forwardkan ya. Jadi yang ada disturban load kalau di cascade ini ya, untuk pernyataan ini artinya berarti di cascade itu berbedanya dia ada disturban di manipulate variable. Nanti kita lihat ya satu persatu ya. Loop feedback control dengan kontrol PID dapat menguasai respon optimum sebagai tahap awal pengontrolan. Ini biasanya dia menambahkan aksi PID ya. Itu. Kemudian juga nanti dapat diperluas ya dalam dengan feed forward dan cascade ratio. Jadi dan di cascade juga bisa di PID kan ya. Rasio, split dan override ya. Bisa diperluas untuk pengontrolan yang lebih baik ya, sebagai rekayasa kontrol di feed control system ya.
Nah, kalau udah bicara feed control system, nanti, kalau mau dibahas lagi ya, pemodelan sistem instrumentasi level dari 01 sampai dengan tingkat 4 sampai dengan monitoring, itulah sistem instrumentasi industri ya. Nah, ini saya kira sebagai awal itu harus jelas ya. Nah, di awal ini contoh ya untuk proses feedback control ya, ada umpan code weather, dan kita lihat di sini nanti terjadi lag untuk pengontrol yang lebih baik ya terhadap bukaan pump di sini karena terjadi perubahan suhu ya, mana yang kecepatan masuk umpannya ya, sehingga mempengaruhi proses yang ada ya. Hanya satu perhitungan set point untuk mengendalikan ya final control ya di dalam satu proses. Kemudian kita perlu merekayasa dengan feed forward control ya. Kita coba 2 perhitungan ya, artinya ya yang di load kapan dia bukaan atau flow alirannya itu kita kendalikan lagi ya dalam suatu proses, sehingga menjadi suhu temperatur yang perubahan terjadi itu bisa kita kendalikan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, ini artinya ada feedback terlebih dahulu, satu perhitungan feedback, kemudian nanti ada yang perhitungan untuk mengatur load yang masuk ya. Oke, mungkin itu ya. Kemarin juga sudah ini di sebelum UTS dan jadi soal UTS ya. Kalian gambar ini aja cukup ya, apalagi dinarasikan dengan baik. Saya coba buru masuk ke cascade control ya. Karena kita setelah UTS itu fokus di setelah feedback, feed forward, kemudian masuk ke cascade control ya. Ini satu proses water yang masuk ya dalam satu tangki ya. Nanti ada disturbance yang di manipulate variabelnya ya. Jadi ada disturbance dari manipulate variabel yang terjadi, kita perlu dengan tujuan untuk meminimize setting time ya, supaya lebih cepat stabil ya. Itu dilakukan dengan 2 controller, di mana controller masternya ya keluarannya sebagai inputan controller 2 ya, yang akan menaikkan respon strategi single feedback ya, sehingga dan dapat meminimizing ya setting time ya waktu proses untuk cepat stabilnya ya. Nah, itu secara sekilas ya. Kemudian berarti sistem kontrol pada transfer color. Nah, ini nanti kita masuk ke bagaimana heat transfer untuk feedback, feed forward, cascade control dalam kasus lain ya. Ini sebagai awal sistem kontrol pada transfer color dapat berupa feedback, kemudian feed forward steam pressure-nya ya. Nanti ada kondisi feedback temperatur, feed forward steam pressure, kemudian dan cascade yang menghasilkan aliran ke skema kontrol. Ini coba kita lihat nanti kasusnya apa. Dengan menggunakan semua variabel yang mungkin, control heat transfer dapat mencapai ketelitian yang paling tinggi ya. Nah, nanti kita lihat prosesnya ini ya, sampai ke feed forward-nya ya. Sama dengan pada cascade control ya, konfigurasi feed forward control. Sebentar. Dibuat untuk mengatasi adanya gangguan disturbance ya tadi ya. Perbedaan antara keduanya terletak pada sisi mana perbedaannya di mana nih kalau ditanya nanti di UAS, perbedaan disturbance ya, cascade control dengan feed forward ya. Cascade control ya, disturbance-nya itu di manipulate variabel ya. Penambahan kontrol kedua slab tadi ya sudah jelaskan, bertujuan untuk mengatasi gangguan yang terjadi pada manipulate variabel. Sedangkan feed forward tadi di load-nya yang masuk ya. Ya, sehingga ada lag, ada perubahan suhu, kecepatan flow yang masuk ke dalam satu tangki itu ada lag dan lead ya. Ada kecepatan dan terlambat sehingga ada perubahan kondisi setting suhu yang ada di tangki yang ada ya. Nah, ini ada contoh lain ketika untuk menjelaskan ini perhatikan kembali feedback control pada berikut. Berarti ada contoh lain lagi nih ya. Proses feed forward control ya dengan perubahan flow dalam fungsi waktu dan temperatur dalam fungsi waktu ya. Nah, ini dengan tadi feedbacknya untuk menghasilkan ketika ada perubahan flow dan temperatur yang ada bukan VAP ini dalam suatu memori controller ya. Ada feed forward control, jadi ada memorizing ya. Prosesnya tadi yang tanpa memori
memorizing ya. Bisa juga di atas tadi dibuat feedback plus feed forward di dalam suatu feed forward controller ya. Contoh seperti ini ya untuk steam ya. Dan pemanasan dan pendinginan tadi ya, dengan kondisi temperatur dan pressure yang ada di proses, kita bisa kendalikan ya dengan suatu feed forward controller ya. Ini memorizing di dalam feed forward controller itu sendiri ya, ketika ada perubahan flow terhadap waktu dan temperatur terhadap waktu. Dari pembacaan temperatur transmitter ini ya, karena dia punya memorizing untuk mengendalikan bukaan steam ini yang masuk sebagai condensate return ya. Yaitu perbedaan atau gambaran ya dengan with only memorizing ya. Kemudian ada proses lain lagi nih ya. Sekarang lebih kepada berbagai macam proses berarti ya. Ini proses apa ini ya? Kemarin keluar juga ini ya, proses distilasi ya. Ada suatu feed ya. Satu feed yang masuk nanti kita melakukan separasi ya, pemisahan ya. Jadi ada yang perbedaan jenis yang akan ke atas dan ke bawah nanti ya. Ini berupa try ya, nanti akan masuk ke kondensor ya. Di sini kita melihat yang untuk dia punya dua produk ya, produk atas dan produk bawah. Di sini ternyata dia menggunakan apa nih? Jadi masternya yang keluaran dari controller, temperature controller ya, dari set point tertentu ya, 330 derajat Celcius ya. Dia keluarannya sebagai masukan di controller kedua ya. Nah, ini cascade ya. Kalau ditanya di UAS juga nih, dalam proses destilasi, coba jelaskan apa yang terjadi, mana yang di dua kontrol itu dikatakan cascade control ya, di proses produk stream bawah ya, produk bawah ya. Ada produk atas, ada produk bawah. Yang kemarin kalau di soal UTS itu antara ada analyzer yang bukan jadi ada suatu analyzer terkendali di kondensornya ya, aliran yang diatur lagi dengan satu control analyzer ya, di feedback kontrolkan ya dengan analyzer. Nah, itu tadi yang di UTS ya, kita bicara UTS. Mana yang menggunakan feedback control di analyzer, ada yang tidak menggunakan feedback control. Itu pertanyaannya seperti itu ya. Itu yang soal UTS-nya. Untuk yang setelah UTS justru kita lihat di sini ya, ada di distillate proses destilasi itu ada perlakuan treatment cascade control ya. Ada dua controller 1 dan controller 2 ya, dengan set point tertentu ya di temperatur, keluarannya menjadi inputan controller kedua ya. Sehingga controller ini mengatur bukaan ya, yang masuk ke boiler ya. Boiler kembali ya. Terus dia akan mempengaruhi produk bawah ya. Mungkin itu ya untuk di proses destilasi ya. Sudah berapa proses itu saya jelaskan. Kemudian ada lagi yang untuk proses di steam jacket ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak nih? Saya lanjut ya. Baik, kita lanjut proses selanjutnya, steam jacket heat reaktor ya. Kita akan melakukan tune all PID, kemudian cascade on any reaktor ya. Kita akan mengendalikan di sini ada temperatur controller ya, dengan set point 225 derajat Celcius ya, mengatur bukaan valve yang masuk ke proses steam jacket heat reaktor di sini ya, dengan motor ya, mungkin ini sebagai mixing ya. Ini produk yang dihasilkan ya, steam ya. Kemudian ada ketidakstabilan yang perlu dilakukan tuning all PID ya. Ada aksi proporsional integral derivatif ya. Kemudian feed ini raw material ya, di dalam suatu steam jacket heat reactor ya.
Jadi dikontrol ya suhunya. Ada ketidakstabilan, kita perlu tune semua dengan jadi proses feedback control yang ada ya. Kita sebagai minimum sistemnya kita bisa memberikan aksi proporsional integral derivatif ya untuk proses steam jacket head reactor ya. Kemudian bisa melakukan dengan pemakaian cascade control ya. Jadi proses steam sudah, skema konvensional punya dua fungsi dengan dua loop control sudah, ya kontrol cascade dipakai untuk menaikkan respon ya. Tadi dua loop control yang dikontrol awal dan kontrol kedua ya, sehingga punya dua loop control ya. Itu tujuannya apa? Ini juga bisa keluar nih dua. Jadi tujuan kontrol cascade ya tadi untuk menaikkan ya respon strategi single feedback ya. Lebih cepat waktu setting time-nya ya. Ini contoh lain lagi ini ya. Atau gambaran secara umum ya, mana yang dikatakan primary ya dengan sebagai primary controller ya, dan slab di mana primary ini juga udah jelas ya, ini bentuk lain perbedaan antara master dan slab yang menjadi masukan di slabnya ya, controller yang kedua ya, level indikator controller ya dengan set point tertentu ya, dia keluarannya outputnya sebagai inputan di kontrol kedua. Ini gambaran lain ya di slabnya ya, sehingga flow control ini untuk bukaan dengan kontrol output yang bukaan yang sesuai dengan kita inginkan ya. Kita lanjut ya. Ini bagaimana penggambarannya ya, dengan primary proses di awal single feedback. Kemudian ada strategi untuk menaikkan, minimalizing settling time-nya ya dengan secondary proses variabel. Ini juga sebagai bentuk blok diagram cascade control ya. Perlu digambarkan juga ya, primary control-nya di mana ya, secondary proses variabelnya di mana, bisa keluar juga di WAS ya. Nah, jadi alasan pemakaian control cascade ya untuk secara umum ini memang dia perlu biaya ya, tapi akan menghasilkan ya, kan ada penambahan controller artinya ya, penambahan controller kedua ya memang butuh penambahan biaya, cuman akan menghasilkan controller yang lebih baik ya. Kita dengan meminimalizing settling time tadi ya. Di sini ada contoh lagi, ya, ini ada banyak contoh ya, kita bisa lihat ya. Cell and tube heat exchanger. Control cascade mendeteksi ya adanya kebutuhan steam yang berubah dan ada proses fluid. Jadi yang steam yang masuk ya di cell and tube heat exchanger ya. Jadi dalam bukaan valve yang dimana ya kita punya dua controller ya. Controller primary di mana perubahan temperatur ya dengan controller set point tertentu ya, keluarannya sebagai set point di controller kedua ya, secondary slab ya, secondary controller ya sebagai slabnya, sehingga steam yang masuk sudah dilakukan dua pengontrolan ya dengan melihat perubahan temperatur yang dibaca oleh temperatur transmitter ya, sehingga proses fluid dapat kita kendalikan ya. Oke, itu untuk bentuk proses yang lain ya. Banyak contoh cascade ya untuk ini. Kemudian ada external feedback ya. Nah, ternyata ada ketidakstabilan lagi ya di bukaannya di sini juga yang masuk juga dikendalikan ya. Kemudian yang perubahan temperatur juga dikendalikan ya. Ini ada external feedback ya. Ini contoh cell and tube heat exchanger ya. Dari kontrol cascade yang diterapkan ya. Kemudian nanti selain itu juga nanti ada penambahan karena ketidakstabilan dengan aksi PID ya. Perlu ada aksi proporsional integral derivatif ya. Kemudian ada contoh lagi ini untuk cascade control temperatur dari limbah ya. Effluent itu bisa limbah ya. Jadi bisa setengah cair, setengah padat, ya. Lumpur bisa juga ya, limbah ya. Kita juga harus bagaimana mengelola limbah ya. Ini perbedaannya, jadi bisa perubahan dari temperaturnya, karena dari sifat gas ideal tadi ya.
kalau dia berupa gas ya. Karena efluen itu setengah gas, setengah padat, setengah cair juga bisa ya. Sehingga kita bisa melakukan dua sisi dari perubahan tekanan ataupun dari perubahan temperatur ya. Banyak ya rekayasa kontrol industri yang menggunakan cascade control. Sekarang ada perlu juga dalam cascade control itu kadang-kadang ada suatu kondisi ya, manual mode-nya mau dilakukan, auto mode-nya sampai cascade mode-nya itu berjalan ya. Jadi aksi yang dilakukan itu ya dengan operator ya, bisa ketika ada perubahan ya. Yang ketidakstabilan walaupun sudah ada di sini aksi untuk controller ya melakukan bukan pop sesuai yang diinginkan, ternyata ada aksi dari operator juga untuk memperbaiki kestabilan ya, atau di baik itu yang manual di flow controllernya maupun yang manual untuk mengatur perubahan suhunya ya, bisa panasnya ditambah atau dikurangi ya dengan seorang manual ya, dengan seorang operator ya. Jadi automate-nya jalan juga bisa ada manual modenya jalan ya. Jadi auto mode-nya di flow transmitternya cuman di sininya manual ya perubahannya. Operator memanipulasi poin untuk secondary. Untuk kontrol keduanya ya. Kalau di sini operator memanipulasi output ke kontrol valve-nya ya. Inilah kadang ada kondisi tertentu masih perlu dilakukan suatu manual operation ya sama operator ya. Nah, kalau ini sudah cascade mode yang sudah kestabilannya sudah bisa dijaga. Apabila tidak bisa dijaga tadi bisa melakukan dua kondisi auto dan mode dan manual mode ya. Ini cascade juga sudah jelaskan ya untuk cell tube heat exchanger tadi ya, perubahan temperatur ya, bukan pressure-nya nih ya, langsung ke mengendalikan flow control ya. Kalau temperatur tadi ya sebagai set point-nya pressure controller bisa juga kalau dia dilihat dari sisi ada sifat gas ideal, perubahan pressure, tekanan ya, ini juga sudah ya. Cuman saya akan menunjukkan ada manual mode, auto mode ya. Kemudian ini juga kontrol cascade pada heat exchanger ya. Prinsipnya sama, ada gas ideal, perubahan temperatur dan tekanan ya. Ini juga sudah ya. Ini gambar saya ngopi berapa slide yang sebenarnya sama ya. Kemudian nih yang terakhir ya, ini bisa nanti dilanjutkan pada saat kita kombinasi ya. Kombinasi rasio dan cascade ya. Operator kontrol dengan klasikal rasio cascade control ya. Di sini ada proses pembakaran ini ya. Dengan rasio faktor ya, sudah ditentukan proses pembakaran itu harus ada O2 ya, gas. Jadi sudah ditentukan rasio faktor tertentu ya. Dengan dua perhitungan ya, ada ketidakstabilan, perlu ada PID juga di master controlnya juga perlu dilakukan aksi proporsional integrasi derivatif dan ada aksi yang kedua, PID kedua ya. Ini udah gabungan rasio cascade control bahkan dengan aksi proporsional integral derivatif ya. Saya kira udah cukup jauh ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak ya sambil saya cari videonya ya. Sebagai gambaran kan ya supaya lebih jauh memahaminya ya dengan contoh visual ya dari video yang ada ya. Nah, sudah muncul belum ini gambar videonya? Sudah, Pak. Cuma biru gitu, Pak. Bentar ya, belum.
Ya mungkin itu ya. Jadi ada referensi lain, kalian juga harus cari proses-proses yang ada di industri yang berbeda ya dengan yang saya sampaikan ya. Nanti kita coba ulas per bagian ya. Dari bagian 1 sudah saya sampaikan ya, feed forward. Dan perbedaan disturbance yang ada ya, feed forward, kemudian cascade ya. Disturbance-nya dari load kalau di feed forward kan, kemudian cascade dari manipulate variabelnya di cascade kan akan lebih baik pengontrolannya ya. Kemudian ada kombinasi rasio cascade tadi juga saya berikan gambaran. Mungkin itu ya. Nanti kita lanjut di bagian kedua ya, untuk rasio kontrol ya. Sampai di sini ada pertanyaan, cukup ya kayaknya ya. Cukup Pak Ujad? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Ahmad Novandi? Insya Allah cukup. Ya. Belum ada, Pak. Iya, ya, saya juga nyari referensi lain ya. Nanti juga sembari berjalan itu ya bagian kita misalnya masuk ke bagian kedua ya. Saya punya contoh model yang masih di bagian 1, nanti saya coba tampilkan lagi ya. Di sistem instrumentasi industri itu proses itu banyak ya kita bisa pelajari ya. Kalian juga bisa cari sendiri, saya juga cari. Nanti apabila kita masuk ke bagian 2, bagian 3, saya punya contoh lainnya untuk bagian 1, nanti saya coba tampilkan juga. Baik ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi mahasiswa sekalian ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian ya, atau yang tidak berkenan ya dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, mohon izin live ya. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la.